Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmayanti dengan NPM 2021 41030. Baiklah, tujuan dibuatnya tugas video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar pembangunan perdesaan. Baiklah, langsung saja ke yang pertama, yaitu community development adalah upaya memberikan otonomi, wewenang, kepercayaan, dan daya kepada masyarakat agar dapat kreatif serta inovatif dalam menyelesaikan tugas sosial ekonomi dengan baik. Sehingga metode ini merupakan mekanisme yang fokus dalam memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri secara sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yaitu adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri juga lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada penggerak masyarakat atau community organization, merupakan upaya personal yang dilakukan oleh seorang warga untuk mengorganisir masyarakat lainnya agar dengan sadar mau bergerak melakukan aksi bersama menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Baiklah, hal yang perlu dilakukan sebelum menyusun rencana program pembangunan perdesaan yaitu perencanaan. Perencanaan pembangunan desa yaitu tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah desa yang di dalamnya ikut terlibat Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan semua sumber daya desa dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Perencanaan dalam pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur dari masyarakat desa dan juga boleh didampingi oleh perangkat desa, kabupaten atau kota, tenaga pendamping profesional atau kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak lainnya. Adapun proses perencanaan pembangunan desa terdiri atas rencana pembangunan jangka menengah desa yang disusun untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana kerja pemerintah desa yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. 4 tahapan dalam proses pembangunan desa yaitu perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harus sudah ditetapkan. Sedangkan untuk rencana kerja pemerintah desa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Jika saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan ingin menjalankan sebuah program di desa, maka yang pertama kali saya lakukan adalah observasi awal, yang mana di dalamnya sudah termasuk wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat mengenai potensi dari desa tersebut. Kemudian melakukan dokumentasi. Dari data tersebut, kemudian saya petakan mana potensi yang sekiranya dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Misalkan, potensinya adalah hasil pertanian dan perkebunan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah yang pertama memastikan pasarnya ada, kemudian yang kedua saluran distribusinya baik, dan yang terakhir adalah bahan baku melimpah. Jika memungkinkan, tidak menutup kemungkinan untuk mengelola bahan baku tersebut menjadi produk siap jual. Adapun program desa yang bisa saya masuki dalam menjalankan program yaitu kelompok tani maupun ibu PKK. Kemudian, indikator keberhasilan dalam menjalankan program yaitu dengan melakukan monitoring rutin baik dari segi SDM, finansial, dan juga produk. Dari segi SDM, mengadakan seminar atau pelatihan dengan mediasi organisasi kampus dengan mendatangkan pakar produk terkait. Hal ini dimaksudkan untuk selain meningkatkan pengetahuan, juga meningkatkan keterampilan dalam mengelola produk. Kemudian finansial, mengontrol arus kas masuk dan keluar, dan menghitung break-even point, yaitu kapan program tersebut akan kembali modal, serta kapan menuai keuntungan atau profit. Masyarakat yang mengikuti pelatihan rutin diharapkan semakin berinovasi dalam mengupgrade produk.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak terduga di lapangan, maka perlu dilakukan penyusunan program dari awal hingga akhir. Susunan program tersebut tidak luput dari beberapa plan, sehingga ketika plan 1 tidak berjalan, maka sesegera mungkin beralih ke plan berikutnya. Penyusunan program harus terstruktur sehingga program dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dari susunan program di atas, yang terakhir dan tidak kalah penting, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT yang dimaksudkan untuk memutuskan strategi apa yang tepat dalam menjalankan program, dalam memperhatikan stage, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, yaitu ancaman. Dengan memadukan keempat poin tersebut, diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan, sehingga jika terjadi masalah, tidak perlu waktu yang lama dalam proses pengambilan keputusan. Penjelasan di atas saya harapkan dapat menjawab soal UTS nomor 3 sampai dengan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.